Sahabat kaum muda, Yesus berkarya saat muda. Maria juga dipanggil pada usia muda. Dan juga Yohanes Pembaptis. Fransiskus Asisi memperbaharui gereja pada usia sangat muda dengan kesaksiannya. Beato Andre Puyen, seorang Sahabat kaum muda, Yesus berkarya saat muda. Maria juga dipanggil pada usia muda. Dan juga Yohanes Pembaptis. Fransiskus Asisi memperbaharui gereja pada usia sangat muda dengan kesaksiannya. Beato Andre Puyen, seorang katekis muda dari Vietnam, mati dibunuh karena iman dan mengatakan Yesus di akhir hidupnya. Carlo Acutis meninggal pada usia muda 15 tahun karena sakit leukemia. Tetapi selama hidupnya, ia membantu para tunawisma dengan memberi mereka makan, membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan, menggunakan website, teknologi untuk pewarta. Mereka dan orang-orang muda lainnya memutuskan untuk berkarya pada saat mereka masih muda. Saya pun memutuskan untuk berkarya sejak muda. Dan kamu bagaimana? Mari membuat keputusan dan pilihan sekarang ini. Untuk hidup sehat, Hidup hemat, Hidup produktif, hidup bagi Tuhan dan sesama. Yesus hidup. dan ingin Agar engkau hidup. Tuhan berkati. Sahabat kaum muda, Yesus berkarya saat muda. Maria juga dipanggil pada usia muda. Dan juga Yohanes Pembaptis. Fransiskus Asisi memperbaharui gereja pada usia sangat muda dengan kesaksiannya. Beato Andre Puyen, seorang katekis muda dari Vietnam, mati dibunuh karena iman dan mengatakan Yesus di akhir hidupnya. Carlo Acutis meninggal pada usia muda 15 tahun karena sakit leukemia. Tetapi selama hidupnya, ia membantu para tunawisma dengan memberi mereka makan, membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan, menggunakan website, teknologi untuk pewarta. Mereka dan orang-orang muda lainnya memutuskan untuk berkarya pada saat mereka masih muda. Saya pun memutuskan untuk berkarya sejak muda. Dan kamu bagaimana? Mari membuat keputusan dan pilihan sekarang ini. Untuk hidup sehat, Hidup hemat, Hidup produktif, hidup bagi Tuhan dan sesama. Yesus hidup. dan ingin Agar engkau hidup. Tuhan berkati. Sahabat kaum muda, Yesus berkarya saat muda. Maria juga dipanggil pada usia muda. Dan juga Yohanes Pembaptis. Fransiskus Asisi memperbaharui gereja pada usia sangat muda dengan kesaksiannya. Beato Andre Puyen, seorang katekis muda dari Vietnam, mati dibunuh karena iman dan mengatakan Yesus di akhir hidupnya. Carlo Acutis meninggal pada usia muda 15 tahun karena sakit leukemia. Tetapi selama hidupnya, ia membantu para tunawisma dengan memberi mereka makan, membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan, menggunakan website, teknologi untuk pewarta. Mereka dan orang-orang muda lainnya memutuskan untuk berkarya pada saat mereka masih muda. Saya pun memutuskan untuk berkarya sejak muda. Dan kamu bagaimana? Mari membuat keputusan dan pilihan sekarang ini. Untuk hidup sehat, Hidup hemat, Hidup produktif, hidup bagi Tuhan dan sesama. Yesus hidup. dan ingin Agar engkau hidup. Tuhan berkati. Sahabat kaum muda, Yesus berkarya saat muda. Maria juga dipanggil pada usia muda. Dan juga Yohanes Pembaptis. Fransiskus Asisi memperbaharui gereja pada usia sangat muda dengan kesaksiannya.
Beato Andre Puyen, seorang katekis muda dari Vietnam, mati dibunuh karena iman dan mengatakan Yesus di akhir hidupnya. Carlo Acutis meninggal pada usia muda 15 tahun karena sakit leukemia. Tetapi selama hidupnya, ia membantu para tunawisma dengan memberi mereka makan, membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan, menggunakan website, teknologi untuk pewarta. Mereka dan orang-orang muda lainnya memutuskan untuk berkarya pada saat mereka masih muda. Saya pun memutuskan untuk berkarya sejak muda. Dan kamu bagaimana? Mari membuat keputusan dan pilihan sekarang ini. Untuk hidup sehat, Hidup hemat, Hidup produktif, hidup bagi Tuhan dan sesama. Yesus hidup. dan ingin Agar engkau hidup. Tuhan berkati. Sahabat kaum muda, Yesus berkarya saat muda. Maria juga dipanggil pada usia muda. Dan juga Yohanes Pembaptis. Fransiskus Asisi memperbaharui gereja pada usia sangat muda dengan kesaksiannya. Beato Andre Puyen, seorang katekis muda dari Vietnam, mati dibunuh karena iman dan mengatakan Yesus di akhir hidupnya. Carlo Acutis meninggal pada usia muda 15 tahun karena sakit leukemia. Tetapi selama hidupnya, ia membantu para tunawisma dengan memberi mereka makan, membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan, menggunakan website, teknologi untuk pewarta. Mereka dan orang-orang muda lainnya memutuskan untuk berkarya pada saat mereka masih muda. Saya pun memutuskan untuk berkarya sejak muda. Dan kamu bagaimana? Mari membuat keputusan dan pilihan sekarang ini. Untuk hidup sehat, Hidup hemat, Hidup produktif, hidup bagi Tuhan dan sesama. Yesus hidup. dan ingin Agar engkau hidup. Tuhan berkati.
Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dimanapun berada, terutama yang hadir dalam layanan live streaming bersama kami. Selamat datang di Paroki Serpong Gereja Santa Monica, BSD. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dan langit telah dijadikan oleh sabdanya. Yesus adalah gembala baik yang telah mempertaruhkan hidupnya demi kebahagiaan kita. Semoga Tuhan membimbing kita dalam Ekaristi ini dan membawa kita ke sumber hidup yang kekal. Kita kenangkan perjamuan Tuhan dengan meriah dalam perayaan Ekaristi Pekan keempat Paskah, sekaligus hari doa panggilan sedunia. Kita bersama merayakan Ekaristi Kudus yang dipimpin oleh Imam Selebran, Pastor Rafael Maria Haryo Adi Pramono OSC, didampingi oleh Imam Selebran, Pastor Faustinus Sirken OSC, dan Pastor Haris Anjaya OSC. Setelah misa dilanjutkan dengan talk show, cerita panggilanku bersama ketiga pastor di link bit.ly/talkshow panggilan. Intensi dalam perayaan ini: ucapan syukur hari ulang tahun perkawinan Aritius dan Helen, Hari Purnomo dan Sisilia Purnomo. Ucapan syukur ulang tahun Bapak Tony, Ibu Monica, dan Toto Hermanto. Mendoakan keselamatan hidup kekal bagi arwah Vincentia Marlia, Vincentia Winarti, Hariberta Suprapti, Monica Sunekem, Valentinus Wiryo Sudarmo, Elizabeth Betty Ligawati, Herman Yosep Sayid, Panda Tanureja, Ignatius Jimmy Setiawan, Maria Riri Rianti, Santi Hamulia, Yohanes Cahya Witanto, Robertus Suhono, Maria Devi Francisca, Justina Sihman, Elizabeth Seneng Yulianti. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan kusuk dan pantas. Kita nyanyikan lagu pembukaan, Pintu Satu-Satunya, puji syukur nomor 543. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang dikasihi Allah. Hari ini gereja merayakan Minggu Paskah keempat yang juga merupakan Minggu Panggilan. Gambaran kita tentang gembala mungkin agak berbeda dengan apa yang digambarkan dalam Injil. Jarang kita menjumpai seorang gembala dengan jumlah domba yang besar. Yang sering kita lihat adalah gembala dengan hanya beberapa ekor domba. Namun hal yang bisa terjadi adalah bahwa antara domba dan gembala mereka saling mengenal. Gembala mengenal dombanya
dan begitu pula sebaliknya. Begitulah relasi yang akrab dan dekat yang diungkapkan penginjil Yohanes ketika menggambarkan Yesus sebagai gembala yang baik. Semoga kita sekalian sebagai domba-dombanya semakin mengenal Kristus sebagai gembala utama kita. Lebih-lebih melalui pengalaman Paskah yang kita rayakan dalam Ekaristi hari ini, dan tak lupa pula kita mendoakan Gereja Kudus yang terus bergerak dengan para gembala umat, dengan para petugas yang semuanya menjadi bagian dari cara Allah menumbuhkan kerajaannya di dunia ini. Marilah kita sadari segala kekurangan dan kelemahan, kita mohon ampun supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah kita mohon belas kasih Allah bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah Bapa Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa,
Marilah berdoa. Allah Maha Kuasa dan Kekal, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh gembala kami dengan langkah yang gagah, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu
itulah yang menghibur aku. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia,
karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Karena itu ia berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kebenaran dan hidup kami. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, dan anak-anak sekalian dalam Tuhan, selamat pagi. Pertama-tama, pada minggu panggilan yang dirayakan hari ini, saya hanya mau mengucapkan selamat. Selamat kepada keluarga-keluarga, terutama yang mendukung putra dan putrinya untuk mengikuti jalan Tuhan, panggilan khusus dalam gereja, entah itu sebagai frater, suster, bruder, yang der itu semua ya, dan para pastor, termasuk Pastor Haris yang paling besar, dan juga Pastor Tinus. Karena dari para keluarga inilah potensi atau kemungkinan untuk munculnya panggilan khusus dalam gereja itu terus tumbuh. Kami tahun ini para Ordo Salib Suci menerima 10 calon imam yang akan dididik, dan itu saya tidak tahu apakah akan ada testing gelombang 2 karena baru testing gelombang pertama itu kemudian kita kena pandemi ini. Saudara-saudara terkasih, kalau saya harus menceritakan pengalaman yang sudah 20 tahun saya jalani sebagai imam, tentu akan terlalu panjang. Saudara-saudara terkasih akan mendengarkan dari salah satu dari anggota komunitas kami, Frater Christian OSM, yang akan menceritakan bagaimana kehidupan panggilannya dijalani sampai saat ini. Silahkan Frater Christian untuk maju ke mimbar ini, menceritakan pengalaman Anda. Sengaja saya pilih karena warna bajunya yang berbeda, yang lain putih, dia sendiri yang berwarna gelap, begitu ya. Silahkan Frater. Baik, selamat pagi Pastor Adi, Pastor Haris, dan juga Pastor Tinus. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya hendak membagikan pengalaman panggilan saya. Saya punya cita-cita jadi imam. Pertama itu ketika mendengar kisah dari keluarga saya. Sekitar umur 8 bulan saya pernah dikatakan pernah mati suri. Kata ibu saya
saya memang sudah tidak bernyawa lagi. Karena kepercayaannya, dia bersama tante saya datang ke gereja hari itu tepatnya Sabtu sore. Awalnya saya dibawa ke puskesmas dan di sana tidak ada perawat. Dan mereka kembali ke gereja. Mereka ke gereja, saat itu ada pastor paroki yang hendak keluar untuk melayani di tempat lain. Ketika tiba di sana, pastor paroki langsung menyambut mereka. Mari silakan datang, ada yang bisa saya bantu. Ibu saya dengan ekspresi yang sedih dia katakan, anak saya sudah meninggal, saya minta didoakan supaya arwahnya diterima di sisi kanan Tuhan. Tapi kata pastor itu beda, dia bilang, anak ibu tidak meninggal, dia hanya tertidur. Kita doakan sama-sama, tetapi kita masuk dulu di ruangan. Kita masuk ke dalam, kita berdoa bersama-sama. Entah doa apa yang membuat saya tertarik itu, sehingga saya bisa hidup kembali. Katanya pulanglah ke rumah, seduhkan teh hangat dan suapkan ke mulutnya. Pasti dia akan batuk dan kembali bernafas lagi. Mendengar cerita itu saya sudah semakin tertarik. Ketika kelas 5 SD, setelah komuni pertama, saya menjadi misdinar di gereja. Saya menjadi tertantang ketika melihat para imam itu minum anggur tersendiri. Giliran kita yang lain cuma terima komuni, koromonya minum anggur ya. Apa sih enaknya anggur itu? Kok cuma Romo doang yang minum? Saya juga kepengen. Nah dari situ pergulatannya panjang. Ada tes seminari untuk masuk SMP. Kata orang tua saya, janganlah, nggak ada gunanya. Kamu juga nggak pintar-pintar amat. Soalnya jadi Romo itu kan orangnya harus pintar gitu, biar nanti bisa berkomunikasi dengan umat lebih baik. Terpaksa saya urungkan niat itu. Masuklah SMP. Nah ketika mau masuk seminari menengah SMA, orang tua saya tambah tidak percaya lagi. Sama saja, selama ini ya SMP hidupnya udah tidak jelas, gak karu-karuan, bolos sekolah. Jadi lebih baik gak usah sekalian. Saya masuk SMA biasa. Di sana lebih parah lagi pergaulannya. SMA itu kan lagi labil-labilnya kesana kemari, ke sekolah juga tidak. Panggilan dari sekolah ada, panggilan untuk menghadap kepala sekolah, terutama orang tua. Nah, semakin lama panggilan saya itu seakan-akan hilang di tengah jalan. Ketika selesai sekolah, kenapa nggak di pinggir jalan? Kalau di tengah jalan kan di belakang. Ketika tamat SMA, suatu ketika saya jalan-jalan bareng teman saya ke sebuah bukit yang memang kebetulan waktu itu hari Minggu. Bukit Cinta itu. Itu Bukit Cinta di Labuan Bajo, tetapi ada namanya Bukit Golobilas di Flores. Di sana ada sebuah biara. Itu biara para hamba-hamba Maria. Nah, waktu itu saya sendiri kan kita konvoi bareng pakai motor, terus saya belok kiri, masuklah ke gerbang. Karena saya ingin melihat pemandangannya di dalam, indah sekali. Dan di sana saya ditanya, saya kira itu kayak, waktu itu saya berpikirnya itu sebuah asrama gitu. Belum terlalu tahu kalau itu biara hamba-hamba Maria. Saya ke sana, saya dicurigai karena memang penampilan juga gak karu-karuan, rambut gurak-gurakan gitu. Sampai di dalam ditanyai ngapain. Saya gagap dan menjawab saya ingin bertemu dengan saudara saya. Mereka juga bingung, siapa saudaranya? Saya terpaksa bilang saya mau masuk biara karena gak tahu mau jawab apa lagi. Tiba-tiba lihat sosok imam para misionaris dari Meksiko. Mereka datang, saya bilang saya mau jadi imam. Mereka juga ya silakan, tapi harus berubah ya. Rambut harus dicukur, harus bersih. Saya diam, saya langsung pulang. Ketika bicara dengan keluarga saya, ayah saya sangat tidak setuju. Ayah saya menentang, dia katakan bagaimana mungkin seorang yang selalu mendapat surat panggilan dari sekolah mau masuk seminari.
Di biara itu orangnya harus baik. Di biara itu orangnya harus baik. Dia harus mengontrol diri. Bukan orang yang selalu menerima surat panggilan dari kepala sekolah karena bolos, nggak ke sekolah, alfanya banyak gitu. Kalau surat cinta bagaimana? Nah, semakin lama saya juga merasa, waduh, ini kayaknya bukan panggilan saya. Tetapi waktu itu ada malaikat tersendiri yang datang. Itu kakak sepupu saya. Sebelumnya dia juga kepala sekolah saya waktu SMA. Saya ketahuan kalau surat panggilan banyak karena dia juga. Dia yang melapor ke keluarga. Kalau orang ini sesungguhnya di sekolah nggak jelas hidupnya. Ke sekolah iya, Senin Kamis pasti. Lalu kakak saya itu katakan, kalau memang kamu merasa terpanggil, biar kita bicarakan berdua. Kamu harus ke biara, minta persyaratannya apa, kita urus berdua. Jangan beritahu keluarga. Saya pergi juga bukan dengan sesuatu yang baik, nyolong motor kakak saya pergi. Saya pergi dan minta persyaratan di sana. Setelah menerima daftarnya untuk persyaratan, saya langsung urus SKCK dari kantor kepolisian. Ya, terpaksa harus diminta baik-baik karena memang pernah disiksa seharian di kantor polisi gara-gara bolos. Tapi polisinya juga katakan, ya kalau memang mau berubah silakan, kita siapkan SKCK-nya langsung keluar hari itu juga. Tetapi yang berat itu ketika minta surat rekomendasi dari pastor paroki. Saya dikatakan gak pernah aktif di gereja. Meskipun dari pastor paroki sebelumnya ya saya aktif karena masih SD jadi misdinar. SMP SMA gak pernah ke gereja lagi. Di sana itu ditanyai, kamu mau apa? Saya mau masuk biara pastor. Saya katakan saya mau masuk biara. Katanya besok pagi kamu datang jam 9 ya. Paginya saya datang. Pas kurang 5 menit jam 9 saya lihat, oh pastor ada tamu. Ternyata pastor sedang menunggu saya bersama tamunya itu juga. Saya pikir, oh ada tamu, lebih baik saya pulang. Karena gak mungkin pastor melayani saya hanya cuma minta rekomendasi. Setelah itu sore saya kembali lagi ke gereja, ke pastoran. Pastor bilang, kamu mau ngapain ke sini? Saya sudah tunggu dari pagi. Sore ini saya ada kegiatan lain. Sementara hari untuk masuk biara waktu itu, seingat saya hari Rabu ya, saya datangnya Senin. Tinggal 2 hari lagi. Saya minta ke Romo saya mau minta surat rekomendasi. Dia tanya, kamu mau masuk biara mana? Saya bilang masuk OSM. Dia kaget. Dia katakan jangan berbohong. Di sini nggak ada biara OSM, yang ada itu hanya OFM. Karena kebetulan waktu itu biara OSM baru terdengar. Ya, nggak kedengaran baru 7 tahun. Jadi orang nggak kenal bagaimana biara OSM itu. Lalu dia bilang saya, kamu itu bagaimana mau masuk biara kok nggak disiplin? Diminta jam 9 datangnya sore-sore. Kamu sekolah di mana? Dia tanya seperti itu. Gak mungkin lah di biara terima orang bodoh seperti kamu, dia katakan seperti itu. Saya jadi gugup. Dalam hati saya berdoa, Tuhan kalau memang tidak diberikan berarti bukan panggilan saya. Saya hanya terdiam, saya tunduk berdoa. Waktu itu saya berdoa 3 kali Salam Maria. Mungkin habis 3 kali Salam Maria masih diomeli juga. Ternyata ketika diomeli, pastor sambil mengetik juga. Nah, ketika dia ngeprint suratnya, keluar dia serahkan, ini suratnya. Saya dengan girangnya saya ambil dan lompat keluar. Lupa ucapkan terima kasih. Saking senangnya saya lompat keluar, saya bilang terima kasih. Enggak bilang terima kasih, pas sampai di rumah mau kembali lagi, pastornya udah nggak ada lagi. Waktu itu saking senangnya saya kembali dan di biara OSM saya diterima dengan baik. Hingga hari ini menjalani tahun orientasi pastoral. Nah, pertanyaan Pastor Haris tadi satu, itu juga ditanyai semua orang. Kalau jadi frater gitu apakah masih jatuh cinta juga? Jatuh cinta dengan lawan jenis nggak frater? Ya semua orang tanya kayak gitu. Oh iya. Saya jawab iya, pastilah. Sejak kapan sih? Tadi sempat nyeletuk Pastor Harisnya. Saya katakan iya, sebagai manusia yang biasa, saya juga masih
punya perasaan untuk mencintai seorang gadis, tapi nggak harus memiliki. Nggak harus memiliki. Kita hanya sebatas mengagumi saja. Itu yang sering dialami. Lalu ada lagi cerita lain. Apa sih cerita kocak kayak ngedekati cewek itu gimana kalau udah jadi frater gitu. Nah, kita pernah ada satu cerita ketika kami hendak jogging atau berolahraga waktu itu. Biasanya lapangan bola kita itu di lapangan halaman di kampung. Itu sekitar 2 kilo dari Biara. Sore-sore kita jogging. Tiba-tiba ada cewek, satu teman dia tantang. Kalau kalian berani, coba ganggu ceweknya. Saya berani, saya maju. Saya bilang ke ceweknya, "Dek, saya bisa salto belakang loh." Ceweknya bingung, ini orang gila ya? Apa hubungannya ganggu cewek sama salto belakang? Dia katakan seperti itu. Tapi cewek itu bilang, "Oh iya ya, hebat juga orangnya." Pas disuruh untuk salto belakang, saya nggak bisa. Terpaksa harus lari dan kabur. Sekian cerita saya, terima kasih. Terima kasih Frater Christian OSM yang sedang menjalani tahun orientasi pastoral di paroki Serpong Santa Monica ini. Terima kasih juga untuk orang tuamu yang sudah bertanya kritis gitu ya. Terima kasih juga untuk pastor parokimu yang sempat menolak begitu ya. Terima kasih juga semua yang sudah mendukung ataupun yang tidak mendukung, yang semuanya itu sebenarnya bagian dari rencana Tuhan sendiri, yang tentu juga bagi Anda sekalian, kita sekalian, dengan berbagai panggilan hidup yang boleh dijalani, baik untuk gereja maupun untuk negara, untuk bangsa, untuk masyarakat. Kita semua menjalani panggilan itu dengan sebaik-baiknya. Marilah kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini. Bersama kita berdiri mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Yesus bersabda, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaraan Yesus. Seruan kita bersama, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi para imam, biarawan dan biarawati, semoga para imam, biarawan dan biarawati melayani Tuhan serta umat dengan murah hati, dan semoga hidup mereka memberi kesaksian atas kabar baik yang mereka wartakan. Marilah kita mohon kepadanya, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi seminari dan institusi pendidikan untuk pewartaan Injil, semoga seminari dan institusi pendidikan untuk pewartaan Injil menghasilkan pelayan-pelayan yang terbuka mata dan hatinya sesuai kebutuhan manusia serta tuntutan zaman. Marilah kita mohon kepadanya, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani,
Semoga keluarga-keluarga Kristiani bermurah hati dan bersemangat melayani untuk menciptakan iklim yang baik bagi pertumbuhan benih panggilan. Marilah kita mohon kepadanya. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi kaum awam, semoga kaum awam menurut anugerah dan bakat masing-masing turut berpartisipasi dalam pembentukan dan perkembangan komunitas-komunitas Kristiani yang kuat, yang hidupnya berpusat pada Kristus. Marilah kita mohon kepadanya. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa Indonesia di masa pandemi ini, semoga Bapa menerangi akal budi para pemimpin agar dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi dan mengendalikan pandemi COVID-19 di negara kami. Dan semoga seluruh anak bangsa bersatu padu saling tolong-menolong dalam masa yang sulit ini. Marilah kita doakan. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan. Marilah kita panjatkan doa mohon panggilan. Yesus yang baik, Engkau pernah berkata kepada kami, berdoalah kepada Tuhan yang empunya panenan, agar Dia mengirimkan para pekerja untuk menuai panenannya. Ya Yesus Gembala baik, terimalah pujian dan rasa terima kasih kami yang berlimpah atas semua panggilan-Mu, atas Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun gereja-Mu. Bimbinglah dan tuntunlah para uskup, para pastor, para diakon, biarawan-biarawati, para misionaris awam, dan semua orang yang mengabdikan diri dan hidup mereka bagi kepentingan gereja dan kerajaan-Mu. Buatlah mereka agar menjadi contoh dan panutan dalam menghayati nilai-nilai Injil. Kuatkanlah dan tabahkanlah mereka yang mempersiapkan diri untuk pelayanan gereja-Mu. Perbanyaklah para abdi-Mu yang mau bekerja untuk mewartakan kabar sukacita-Mu kepada dunia. Peliharalah dan lindungilah kaum muda, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas, serta siapa saja yang berkehendak baik untuk mengikuti dan mencontoh Engkau dalam hidup dan karya mereka setiap saat. Sentuhlah hati mereka dan panggillah mereka untuk mengikuti Engkau dan berani melepaskan apa yang mereka rindukan, karena hanya hidup bersama-Mu kami akan bahagia. Sebab dikaulah satu-satunya hidup kami dan pokok segala cinta yang menghidupkan dan membahagiakan. Amin. Allah Bapa kami, semua wujud yang kami percayakan kepadamu, janganlah melupakan kami, sebab kami percaya kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dalam perayaan misteri Paskah ini kami bersyukur kepadamu. Sudilah Engkau terus-menerus membarui hidup kami, supaya kami dapat mengenyam sukacita abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dipugarlah seluruh alam yang dahulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Bersama-sama. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, mempelainya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami.
Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami nantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, inilah Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau menuntun kami, menyapa nama kami masing-masing, dan memberikan makanan kami secukupnya. Kami mohon jangan biarkan kami tersesat, tetapi semoga kami setia mengikuti Putramu menuju kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah membantu dalam perayaan Ekaristi ini, dan selamat hari Minggu Panggilan untuk kita sekalian. Selamat untuk keluarga-keluarga yang anak-anaknya sudah atau sedang menjalani hidup panggilan, baik dari paroki Serpong ini maupun paroki-paroki yang ada di seluruh Indonesia mungkin, dan pada para orang tua tentu yang sudah mendukung panggilan anak-anaknya, entah itu sebagai frater, suster, bruder, pastor, dan sebagainya, yang semuanya itu berguna bagi pertumbuhan iman, pertumbuhan hidup gereja. Tak lupa tentu juga panggilan umum, yang semuanya itu juga mendukung karya pelaksanakan gereja dalam kehidupannya. Saya mohon ada yang mau disampaikan, Pastor Tinus, silakan. Halo teman-teman orang muda, remaja, dan anak-anak, selamat Minggu Panggilan. Nanti habis misa ini, dalam rangka Minggu Panggilan, kita difasilitasi oleh seksi panggilan dan media Katolik, kita akan melakukan talk show panggilan. Nanti sebentar dengar Romo Haris nih, yang besar nih, dia cerita tentang panggilannya. Kenapa bisa jadi besar? Iya, betul. Kemudian nanti Romo Adi juga cerita, dan saya sendiri juga. Jadi nanti akan ada talk show yang akan dipandu. Kita akan bisa dengar langsung pengalaman-pengalaman para pastor ini. Jadi nanti orang tua bisa ya ajak anak-anaknya, hari ini bisa beban pulsa tambah nih. Untuk anak-anak bisa dengar pengalaman panggilan untuk menjadi gembala, ya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Tinus. Marilah kita akhiri perayaan Ekaristi ini, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.